Halo sahabat desa, jumpa lagi di Bedah Ulang Undang-Undang Desa seri ke-15 bertemakan keuangan desa dan dana desa. Bersama saya Putra Perdana, dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Nah, di sebelah saya telah hadir guru kita semua, Bapak Sutoro Eko Winanto, selaku Ketua STPMD APMD Yogyakarta. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ini kita membahas hal yang paling yang paling menarik di desa saat ini, yaitu membahas paling seksi itu Pak ya, paling seksi dan paling menarik itu. Sama masa jabatan kepala desa seksi yang mana? Sama sekarang lah seksi, lebih seksi kepala desa Pak. Jabatan. Tapi sekarang lagi sepi. Lagi sepi. Nah, yang enggak muncul lagi. Nah, ini kan kemarin kan ada perayaan 9 tahun Undang-Undang Desa di Senayan, itu kan isunya 10% dana desa, tapi nggak ditanggapi media, sepi gitu kan. Karena yang lebih menarik 9 tahun masa jabatan. Iya, 9 tahun masa jabatan. Nah gini Pak Toro, terkait Undang-Undang Desa itu kan sendiri kan Pak, itu kan lebih luas. Pembahasannya kan luas sekali, tidak hanya bicara soal dana desa. Tetapi selama ini yang kita lihat dari tahun 2014 sampai dengan hari ini, dana desa ini kan selalu dikeroyok ini oleh berbagai macam instansi terkait. Dan dia lebih seksi daripada desa itu sendiri. Kira-kira gimana itu Pak? Ya begitu, meskipun sebenarnya ini barang kecil ya. Di pasal 72 ayat 2 kalau nggak keliru ya. Pasal 72. Itu kan ada dana desa. Tapi itu yang paling lama, pembahasannya itu sampai berulang kali, dan bahkan kemudian melibatkan fraksi, melibatkan ketua DPR dan sebagainya. Jadi keputusannya sangat panjang. Dulu Bappenas sama Kementerian Keuangan itu kan yang paling susah, nggak mau membagi. Itu kayak matematika, itu kan kita kalau menambah, mengalihkan, mengurangi itu kan mudah, tapi kalau membagi kan susah. Jadi itu ciri khas teknokrat begitu, merasa mereka yang cari uang, merasa mereka yang punya perencanaan, lalu yang kemudian desa itu dianggap tidak penting untuk menerima. Jadi mereka bayangkan itu begini, program yang efektif, yang targeted. Misalnya PNPM itu mereka senang karena ditarget, tapi kan PNPM itu nggak punya legacy yang besar lah, gitu ya. Betul. Nggak ada legacy yang besar gitu ya. Meskipun hari ini dana desa juga tidak punya legacy yang besar. Ya itu nanti bisa kita jawab mengapa begitu ya. Misalnya ada sejumlah desa yang selalu dipamerkan, ya dipamerkan itu ya. Misalnya yang dekat-dekat sini ada Ponggok, ada Pangungharjo gitu ya. Tapi mereka begitu ya sebelum ada Undang-Undang Desa sudah ada rintisan. Ya, jadi artinya sebenarnya mereka itu muncul karena dari prakarsa. Ya, dan memang lokal, bukan karena pun udah jalan. Ya, udah jalan sebelumnya itu Pak. Tahun misalnya seperti mana ya? Pleberan itu tahun 2009, terus Pangungharjo tahun 2012 belum ada ini. Jadi prakarsanya lebih besar. Nah, ini dana desa itu kan lalu menjadi berhala banyak orang. Profesor Renal Kasali itu kan pernah bilang, tergantung kita ini cara memandang uang, mau kita jadikan sebagai tuan yang buruk atau sebagai pelayan yang excellent gitu ya. Nah, orang Indonesia apalagi teknokrat itu memandang dana desa itu sebagai tuan, dan dia ketika dia dituan atau diberhalakan ya dia menjadi tuan yang buruk. Jadi artinya bukan melayani kita, tetapi malah justru menguasai, menindas desa gitu. Padahal kan yang kita tahu memang dana desa itu kan sebenarnya hak dan kewajiban yang dimiliki desa sendiri kan Pak? Iya. Jadi intinya itu menjadi sumber penerimaan, ini menjadi bagian dari rekognisi, subsidiaritas dan redistribusi ya. Meskipun redistribusi tidak termasuk dalam asas, tapi itu sudah konsekuensi. Artinya kalau rekognisi tanpa redistribusi itu ya omong kosong. Tetapi redistribusi tanpa rekognisi itu percuma. Jadi akan sia-sia kalau nggak ada itu. Dan
yang terjadi dengan dana desa itu lalu menjadi alasan bagi Jakarta, bagi negara untuk melakukan subordinasi terhadap desa dengan berbagai macam aturan, cara, kemudian aplikasi, perangkat dan sebagainya. Jadi kemanapun uang itu pergi pasti akan dikejar oleh para teknokrat dengan target-target tertentu. Itu hanya akan membuahkan kesia-siaan. Ya makanya Pak, kan kita lihat memang kan sumber keuangan desa sendiri itu kan banyak banget ya Pak. Ada PADES, ada ADD, ada DD, ada apa lagi tuh, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten. Tetapi kan yang menjadi sorotan terus ini kan keuangan desa itu orang selalu kaitkan dengan DD. Dengan dana desa terus itu. Ya karena dia didistorsi, direduksi kan. Sebenarnya kan dia menjadi satu bagian dari rezim desa. Jadi Undang-Undang Keuangan Negara nomor berapa itu 17 tahun 2003 itu kan tidak mengenal desa. Jadi kepala desa tidak menjadi pemegang kuasa anggaran. Kalau yang lain-lain itu ditegaskan. Nah, Undang-Undang Desa ini kan menerobos ya, termasuk mencuri lah istilahnya, itu mengambil porsi yang selama ini yang sebelumnya tidak diberikan pada desa. Dia sebagai penerimaan itu melekat menjadi rezim desa, artinya ada hak kewenangan di satu sisi dan kemudian dia akan berimplikasi pada kewajiban dan tanggung jawab. Kewajibannya ya pada masyarakat setempat, pada rakyat, jadi bukan pada pemerintah, karena kan sebenarnya kita ini ada gitu, ya negara ini ada, Republik Indonesia ini ada, APBN ada, uang itu ada kan untuk orang banyak. Bukan untuk para pengumpul pajak yang kemudian dikorap dan sebagainya gitu. Kan pernah ada juga teman saya seorang pejabat eselon 2 kan, di pejabat pengumpul pajak kan ketemu saya di Malang gitu. Dia bilang, Toro, dia bilang ini, ayo Toro, saya dengar kau itu pejuang undang-undang desa, pejuang dana desa ya. Loh, saya itu siapa ya? Saya bukan siapa, saya pejuang hebat banget. Enggak lah. Saya dengar dari teman-teman saya gitu. Nah, terus kenapa kalau saya pejuang kan gitu? Ya enak aja ini. Kita ini loh mengumpulkan uang serupiah demi serupiah. Lalu desa itu seenaknya sendiri menghabiskan uang lalu dikorap oleh kepala desa gitu kan. Terus saya kan katakan begini, bahwa ya tugas Anda itu kan mengumpulkan uang. Ada orang yang bertugas menghabiskan uang, ada orang yang punya tugas mengumpulkan uang, ada orang yang punya tugas mengawasi uang kan. Jadi macam-macam gitu. Jadi uang yang sampean kumpulkan itu juga orang-orang di kampung, wong sampean juga dari kampung halaman dari Sragen sana. Itu kan punya hak untuk menikmati itu ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang korup ya ditangkap aja. Terus saya bilang gini, kayak sampean nggak pernah ngutil duit uang negara kan gitu. Jadi dia ketawa kan gitu. Jadi menuding kepala desa korup, memangnya di Kementerian Keuangan nggak ada orang ngutil lah. Sekarang kan lagi rame sekarang. Ya, betul. Saya kan ini kan, saya jadi ingat Bupati Kepulauan Meranti ya, Muhammad Adil yang ngeritik Kementerian Keuangan itu sarang ini ya, sarang setan, sarang iblis itu. Lalu Muhammad Adil kan dibully oleh banyak orang kan. Sampai dipanggil ke Mendagri. Iya, sampai wah luar biasa lah bulinya. Tapi saya mendukung, ada video saya yang soal sentralisme itu kan, saya mendukung itu ya. Tapi sekarang dia diapresiasi, terbukti omongannya itu ternyata 349 triliun. Iya, ya itu dari dulu. Mereka kan karena rapi, ini kan karena ada pemicunya, saya nggak ngerti itu. Jadi mereka itu ini ya termasuk Menteri Keuangan. Saya titipkan gitu kan, luar biasa. Emang ini duitnya dia gitu. Padahal kan kita tahu dana desa itu bukan titipan Pak ya, tapi memang bukan. Ini konsekuensi ini namanya keadilan. Iya. Ya. Jadi dana desa itu keadilan, negara itu adil. Kalau nggak mau ngasih dana desa ya desa itu dibubarkan, kan gitu. Konsekuensinya bubarkan aja desa itu. Tapi ketika mau ngasih dana desa ya nggak usah banyak banyak ancaman atau ancaman, banyak represi gitu. Jadi sekarang kan kontradiksi nih. Jadi gara-gara uang lalu
desa itu di subordinasi, ditindas. Dan kita lihat juga kan cara menindas yang paling ampuh sekarang itu menggunakan sistem aplikasi itu loh, apa namanya? Siskudes itu ya? Ya, Siskudes. Itu kan membunuh apa ya boleh bilang, membunuh harkatnya desa. Betul. Politik di musyawarah itu. Ya itu karena orang itu memberhalakan uang, jadi uang itu disembah-sembah itu, ya. Jadi nggak tahu kenapa orang itu menyembah uang gitu ya. Jadi uang itu harus dibikin selamat. Saya itu paling benci dengan orang itu kalau diskusi apapun yang dibicarakan uang, bukan gagasan, bukan tujuan. Uang aja kan. Termasuk para pendekar anti korupsi itu kan sibuk ngomong uang kan gitu kan. Jadi ini kayak ini teori atau semangat di zaman kegelapan gitu ya. Jadi bukan zaman pencerahan gitu. Jadi mereka penting untuk dicerahkan supaya ya uang itu sebagai pelayan yang istimewa. Segala sesuatunya membutuhkan uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi uang sebagai pelayan untuk mencapai tujuan. Nah kalau ada yang merampok, mencuri bagaimana? Kita kan negara hukum. Jadi hukum ya Pak? Jadi hukum, jadi nggak usah pakai banyak mulut gitu ya, nggak usah pakai banyak diskusi, nggak usah pakai banyak ini ya. Termasuk aplikasi itu kan termasuk menjadi bagian dari cara untuk mengendalikan uang itu. Jadi ya saya terkejut tahun 2016 saya ke desa-desa di Pulau Rangsang ya, yaitu tadi di kabupatennya Bupati Muhammad Adil tadi, Kepulauan Meranti. Saya datang di Pulau Rangsang itu, saya ketemu para desa, kita diskusi gitu kan. Nah saya tanya, ini apa program yang dihadirkan gitu. Gini Pak, kami ini kan desa di sana itu kan ada berapa? 22 desa kalau nggak salah ya. Itu kan gambut ya, gambut. Jadi mereka itu menjaga gambut itu dengan istilah rewetting ya. Saya malah nggak ngerti rewetting. Dijaga agar tetap basah supaya nggak terbakar. Nah cara untuk rewetting itu ya dengan bagaimana memanfaatkan air dengan kanal ya. Kanal itu menghubungkan satu pulau antar desa itu. Terus kemudian desa juga punya pikiran untuk membuat dam ya. Jadi ini untuk menampung air dan untuk menjaga. Kalau lahan itu dijaga dengan baik maka bisa menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Nah, ketika desa itu mengusulkan membuat sudah musyawarah, lalu dimasukkan dalam APB desa ya. Begitu dimasukkan dalam aplikasi Siskudes ditolak. Kata dam desa itu, kode rekeningnya nggak ada. Wow ini goblok banget ini. Jadi saya katakan ini orang dungu, orang goblok, tapi memerintah Anda semua gitu kan. Itu tadi. Jadi tidak hanya iblis ini, orang-orang bodoh yang berkuasa gitu. Itu, Pak. Jadi, bahaya itu. Ya, itu kebetulan lokasinya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Muhammad Adil itu. Jadi saya apresiasi beliau itu ya. Ini orang bodoh memerintah orang kan gitu ya. Orang banyak diperintah oleh aplikasi yang dungu gitu ya. Jadi lalu saya katakan ini namanya perangkat membunuh hakikat. Jadi hakikatnya itu kan kepentingan masyarakat setempat terhadap air itu loh, untuk menjaga supaya tidak kebakaran gitu kan. Lalu ada musyawarah desa, ada keputusan, ada APB desa. Kok dikalahkan dengan aplikasi? Lalu saya tanya, setelah itu lalu gimana? Ya kami suruh musyawarah desa lagi kan gitu. Konyol itu Pak. Terus konyol. Lalu saya katakan bisa nggak disiasati gitu ya? Karena kalau ada aturan seperti itu saya katakan itu nggak usah dijalankan dengan hormat dan martabat. Cukup disiasati aja. Cukup dengan siasat. Bisa disiasati nggak pakai irigasi? Oh nggak bisa Pak. Kalau irigasi itu ya beda lagi. Bentuknya nanti pertanggungjawabannya juga susah gitu kan. Jadi kalau irigasi itu untuk mengairi sawah, di sana juga ada sawah. Ini beda ini. Jadi bentuk dan peruntukannya sangat berbeda. Oh begitu ya. Jadi ini ya. Terus saya belum tanya lagi pada waktu itu bisa nggak. Dan itu memang ada di mana-mana. Tidak hanya di Kepulauan Meranti. Saya pernah ke Labuan Bajo, pernah ke Tarakan, pernah ke berbagai tempat di Banyumas dan sebagainya. Itu memang ini jadi masalah ini. Termasuk dulu di sana ya, di Papua ya. Siskudes itu loh. Siskudes ini sebagai sebuah kekuasaan. Dulu
pada waktu DPR sama pemerintah itu melakukan pembahasan, mereka itu membuat satu kesepakatan begini bahwa keuangan desa harus dibuat secara berbeda, ya, dibanding dengan pemerintah supradesa itu. Secara berbeda bukan soal kemampuan, tetapi soal tradisi yang saya kira berbeda. Jadi dibuat sesederhana mungkin, tetapi yang penting menjamin pertanggungjawaban. Tapi itu tidak dijalankan. Jadi sama, dibikin sama, dan itu ya Siskudes itu ya industri digital, tapi juga sekaligus sebagai kekuasaan. Bahkan kan dan itu istilah saya juga ini ya, kayak kekuasaan ini istilahnya, sipir ya, sipir penjara yang ada di menara itu. Oh iya, iya. Jadi di yang menara tinggi itu kan satu orang ya, tapi dia bisa mengawasi narapidana. Iya. Jadi artinya desa-desa ini disuruh mandiri begitu, tapi sebenarnya mereka sebagai narapidana yang diawasi oleh kekuasaan panoptik namanya ya. Kekuasaan panoptik itu kekuasaan satu orang melihat banyak orang. Itu beda dengan sinoptik. Kalau sinoptik, sinopsis, abstraksi itu banyak orang melihat satu lembar saja, satu lembar gitu. Jadi ini kekuasaan yang teknokrasi itu ya begitu. Ini kekuasaan orang-orang bodoh, orang pintar sebenarnya, karena mereka sekolah tinggi, gelarnya tinggi banyak itu. Tetapi dungu. Ya, jadi dungu ya. Jadi nggak melihat apa. Jadi artinya ya orang hanya melihat sekilas saja, tidak melihat realitas dan kemanfaatannya. Orang-orang lalu berputar-putar pada alat, tetapi tidak berpikir tentang makna, tujuan, dan hakikat yang lebih bermakna gitu. Ya karena kayak tadi Bapak sampaikan itu, hasil musyawarah bisa digagalkan karena kode rekening gitu. Iya, kode rekening ya. Kan kalau kita lihat itu kan dana-dana yang ada di desa atau keuangan di desa itu kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kepentingan ya Pak, kepentingan masyarakat. Kebutuhan itu privat. Ya, kepentingan. Jadi kepentingan yang memang sudah dirembuk istilahnya Pak, sudah dibahas melalui musyawarah, tapi bisa gagal kan itu. Itu kan perbuatan yang konyol menurut saya juga Pak. Iya. Apalagi saya nggak tahu menurut Pak Toro lah terkait prioritas dana yang diberikan sama kementerian-kementerian itu gimana Pak? Ya ini sebenarnya kalau di Undang-Undang Desa itu kan prioritas perencanaan penganggaran itu kan ada di musyawarah desa. Ya. Jadi prioritasnya ada di sana kan. Tentu mengapa orang merencanakan, mengapa orang berembuk? Karena memang kepentingan itu tanpa batas, lalu uang itu selalu ada batasnya. Ya. Sehingga perlu ada semacam prioritas. Prioritas itu nggak usah pakai kerangka teknokratik. Kalau dulu di skor itu nggak penting bagi saya. Tapi ya dimusyawarahkan melalui dialektika. Nah itu ada di musyawarah desa. Tapi peraturan pemerintah tentang dana desa itu menggeser, bukan pada musyawarah desa tapi pada menteri. Oh iya. Ya, jadi itu perintahnya di situ. Lalu kemudian ada permen-permen yang prioritas itu. Sebenarnya kalau menteri dan anak buahnya itu paham mengenai undang-undang desa yang selalu mereka rayakan, kalimatnya sebenarnya begini: yang terbaik bagi rakyat itu terbaik bagi desa, yang terbaik bagi desa itu yang terbaik bagi menteri, kan gitu. Jadi nggak kemudian desa itu harus mengikuti prioritas menteri kan gitu. Jadi itu ya meskipun mereka punya klaim bahwa prioritas ini terbuka open, enggak, dia karena kalau sudah masuk dalam rezim hukum ya aturan itu menjadi ketat. Barang-barang yang longgar itu ketat. Kalau orang keluar dari kalimat-kalimat dari kode rekening dan sebagainya kan kita nggak ya kena ini ya, kena dianggap itu korup kan gitu ya. Padahal cuma amal administrasi ya. Jadi ini menurut saya kan undang-undang desa itu pada intinya kepentingan masyarakat itu sebagai hukum tertinggi. Tetapi oleh peraturan pemerintah, oleh peraturan menteri, lalu yang terjadi bahwa prioritas menteri itu sebagai hukum tertinggi. Tetapi ini nggak ada gugatan. Ya, saya juga selalu menyayangkan para kepala desa seharusnya menggugat di Mahkamah Agung. Tapi mereka itu juga berpikir itu. Tapi sudah pesimis. Betul. Sudah pesimis karena mereka pernah melakukan judicial review terhadap PP 43, PP 47 terutama pada ini ya calon kepala desa yang dibuat minimal 2 maksimal 5 itu pernah di-JR tapi tidak berhasil gitu ya.
ya gitulah. Jadi artinya ya ini desa itu dijadikan kayak narapidana yang sakit itu. Jadi kondisi hari ini desa itu tidak sehat, tidak mandiri, tidak kuat, tapi juga tidak mati. Di ini istilahnya Pak, ditenggelamkan sisa leher. Oh ya gitu. Jadi artinya dibuat sakit. Tapi mereka selalu mengklaim dengan angka-angka statistik bahwa sekarang ini target untuk desa mandiri udah melebihi RPJMN. Proyek saya ini cuma pertunjukan itu ya, nggak ada maknanya gitu. Ya sama juga dengan dana desa kan setiap tahun naik sekian persen, tapi kan pada kenyataannya kan tetap sama aja sih Pak. Iya, dan itu penting itu soal dana desa itu ya. Dulu tahun 2015 itu kan Presiden itu menyampaikan arahan dan pertanyaan bagaimana dana desa ini bisa mengurangi urbanisasi. Itu kan keprihatinan beliau dan itu yang paling gampang kok. Jadi artinya kalau kita ngomong desa itu seberapa makna, seberapa besar desa itu bisa memberikan sokongan bagi penghidupan dan penghidupan. Nah nanti sebentar lagi kita kan akan musim mudik ini, pasti akan heboh kan. Setelah mudik ada arus balik kan, ada hilir ke kota, mudik ke desa, hilir ke kota. Ya itu secara personal, secara privat ya menyenangkan lah. Jadi kita pulang kampung itu kan senang gitu ya. Tetapi ada problem yang lebih besar bahwa kenapa begitu? Kan yang terjadi orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki kota. Nah ini kan penting untuk dipikirkan. Jadi artinya bukan hanya ukuran-ukuran yang kemudian sangat kuantitatif tapi tidak bermakna. Itu ukurannya metodenya bisa pakai storytelling gitu ya, bukan pakai angka statistik gitu. Dan itu salah satu keberhasilan dari kita berdesa, kita membangun desa dan sebagainya itu kalau laju urbanisasi ini berkurang. Sebenarnya salah satu ukurannya ada di situ dan ini belum bisa dijawab dengan baik sampai hari ini. Baik jawaban secara teoretik maupun jawaban secara praktek itu belum ada jawaban ya. Nanti itu akan rame ya dan saya akan bahas itu pada lain kesempatan. Nah, ya Pak, terkait dana desa ini Pak, khusus dana desanya ini kan yang kita tahu Undang-Undang nomor, saya tidak tahu Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu masih berlaku atau tidak sampai hari ini. Tetapi ketika dia belum dicabut berarti kan masih berlaku nih Pak. Iya. Dan itu menyebutkan pasal 72 berkaitan dengan dana desa itu kan dibekukan. Tetapi bukan dinyatakan dicabut. Iya kan Pak? Dibekukan dan sampai detik ini semenjak undang-undang itu ada, dana desa itu tetap jatuh ke desa Pak, tetap ada ngalir ke desa. Nah pertanyaan besarnya kan ini dana desa yang mana ini? Dan kalau menurut saya ini bukan dana desa yang berasal dari undang-undang desa itu sendiri. Tapi ini udah boleh saya bilang dana desa liar ini Pak. Iya. Jadi itu memang kekacauan yang luar biasa, baik kekacauan hukum maupun kekacauan nalar lah itu ya. Jadi di satu sisi kan dia dana desa dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang 2 itu karena alasan alasan pandemi darurat ya. Darurat. Itu saya sebut Undang-Undang nomor 2 2020 itu Undang-Undang darurat pandemi. Nah sekarang secara de facto itu kan pandemi sudah selesai, PPKM sudah dicabut itu secara de facto. Tapi secara formal undang-undang itu belum dicabut. Sementara dana desa tetap jalan. Jadi ini kendaraannya ini kan pakai undang-undang desa, tapi uangnya ini kan pakai undang-undang itu. Oleh karena itu ini meskipun belum dicabut kan udah kacau juga. Dana desa itu udah kacau sebelum ada undang-undang darurat pandemi ini. Dan lebih kacaunya lagi dipangkas Pak, sekian persen harus ini, sekian persen. Oh lah iya, itu tambah ininya, membuat pusing kacaunya. Dan ada juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 atau 2001 itu saya lupa itu. Undang-Undang tentang perimbangan keuangan itu, saya nggak begitu tertarik. Artinya kemudian ini loh, alasannya cukup satu kata aja bahwa mereka itu pengen prioritas, pemerintah punya prioritas terhadap dana desa itu. Itu tadi karena melihat soal target-target katanya program nasional gitu ya. Kan ini kebodohan yang luar biasa kalau orang ngomong atas nama program nasional itu lalu ditarget, diprioritaskan dari pusat kan begitu ya.
itu bodoh tenan itu orang-orang itu ya. Bodoh, enggak dungu tapi berkuasa gitu loh. Ya, padahal ya gelarnya juga ini ya, gelarnya ya tinggi-tinggi, sekolahnya juga ini kan gitu ya. Jadi ini apa namanya, itu kan kuasa apa namanya, kuasa keahlian tapi tanpa pengetahuan yang memadai kan gitu. Jadi akhirnya dana desa itu begini, saya selalu mengingatkan kalau Anda begitu, itu hanya akan sia-sia. Anda penting untuk belajar sejarah kan gitu. Jadi dulu itu zaman Soeharto Orde Baru itu kan luar biasa itu, yang namanya bikin apa, dulu Pak Harto itu kan fasih ngomong tentang pembangunan desa itu sebagai cara untuk membuat desa itu lepas landas, kata teori Rosto itu kan ya, W.W. Rosto ya. Jadi orang ilmu sosial pasti mengenal nama itu ya, tapi landasan aja. Tapi apa, jadi desa bukan lepas landas tapi tertinggal di landasan. Lalu PNBM kan gitu. Sekarang undang-undang desa nggak ada legasi yang besar. Proyeknya Soeharto pembangunan desa nggak ada legasi yang besar itu, kecuali pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik pun itu kan terus menerus sampai hari ini pun kalau orang itu berkumpul ya pembangunan fisik non fisik. Ini kan luar biasa kebodohannya itu loh. Bikin istilah pembangunan fisik dan non fisik gitu. Ini sama aja dengan istilah muslim, non-muslim, Jawa, luar Jawa. Ini kebodohan ini. Ya. Bodoh banget ini loh. Bodoh tapi berkuasa gitu loh. Nggak apa-apa kalau apa namanya bodoh tidak membodohi orang ini. Udah bodoh membodohi orang gitu kan. Iya Pak, jadi yang kita tahu kan dana desa itu dari dulu bicara infrastruktur dana desa. Ya kan gitu Pak. Dan apa yang dibangun Gapura? Ya Gapura itu kan begini, saya kan pernah ngobrol dengan kepala desa di sana. Loh ini kok jadi Gapura sih gitu. Kepala desanya ngeles begini, loh kan prioritasnya infrastruktur kan. Dia bilang begitu, jalan saya udah baik gitu. Apa ya duit itu saya gunakan untuk mengubah jalan aspal menjadi jalan keramik. Iya betul. Kan bikin Gapura kan gitu ya. Jadi terus di sana nih lagi ya di kampung, loh ini gunanya apa ya Gapura kayak begini ini. Itu kepala desanya Mas gini loh. Ini kan perintahnya daerah tes itu kan padat karya tunai. Ya. Kalau mau padat karya tunai, yang paling gampang, paling cepat itu bikin Gapura ini. Iya betul Pak. Paling cepat. Dan dilaporkan ada. Iya, barangnya kelihatan. Iya betul. Jadi hitungannya gampang. Misalnya itu tadi kalau nalar administrasi uang menyelimuti pikiran itu ya begitu. Jadi gagasannya kacau begitu ya, nggak ada tujuan gitu ya. Jadi ya hanya kebiasaan administrasi aja. Itu gampang laporannya itu. Misalnya berapa satu unit itu, berapa yang di tenaga yang mengerjakan berapa, tukangnya berapa, ini berapa rupiah, laporan ini barangnya dipotret, top. Tapi maknanya apa ya nggak ada. Iya. Ya, maknanya nggak ada yang namanya Gapura. Bukan berarti saya anti Gapura, bukan. Tapi ini kan bagian dari cara berpikir tadi lah. Cara berpikir itulah yang harus dicerdaskan. Karena misi konstitusi kita itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dana desa itu adalah tidak ada kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ya itu adalah proyek pembodohan itu. Ya, dan memang beberapa tahun lah setelah ada dana desa itu kan prioritasnya pembangunan fisik. Non fisiknya malah minim Pak. Kalau bicara soal gaji perangkat, gaji kades itu pasti di ADD kan gitu. Yeah. Tetapi tidak berusaha bagaimana desa itu bisa mendapatkan sumber dari PAD bisa besar kan gitu Pak. Yeah. Dan hanya jadi, sebatas itu aja berkutatnya. Kita ini kan repotnya begitu ya. Ini kepala desa ini jadi pesakitan, jadi narapidana. Di satu sisi dia sudah menjadi bulan-bulanan rezim dana desa yang bodoh itu. Ya. Itu kan pembodohan. Jadi kepala desa itu dibuat bodoh oleh rezim dana desa. Yang kedua, kepala desa itu kan menghadapi demoralisasi dan dehumanisasi oleh netizen, kerumunan netizen. Ya, jadi misalnya belum lama ini kan beberapa hari yang lalu Mahkamah Konstitusi itu kan membatalkan itu kan. Mohon maaf, bukan membatalkan, menolak. Itu namanya dehumanisasi. Jadi yang satu itu satu sisi mata uang lah, dehumanisasi, teknokratisasi, aplikasi dan sebagainya itu ya itu apa namanya
istilahnya tidak menganggap kita ini sebagai manusia. Saya selalu mengatakan di zaman sekarang ini banyak manusia menjadi malaikat karena memperoleh bisikan setan. Ya, ini sangat berbahaya gitu ya. Jadi kepala desa itu punya target itu. Ya memang ada kepala desa yang mencuri merampok itu ada. Kalau mencuri ya dihukum lah, dihukum. Jadi tidak mengembangkan, termasuk juga moral ya. Moral itu penting menjadi standar bagi setiap orang untuk mengontrol dirinya sendiri. Tapi jangan gunakan moral itu untuk menghakimi orang. Ya, menghakimi dan orang. Biasanya kalau mendekati pilkada itu Anda bejat, Anda begini kan begitu ya. Politik uang laknatullah itu saya nggak ngerti itu ada orang yang bilang politik uang laknatullah. Lalu gerakannya dalam pilkades itu loh. Jadi rakyat itu dikumpulkan suruh anti politik uang kan gitu. Jadi rakyat udah hidup susah gitu, udah dilarang lagi menerima politik uang kan gitu ya. Jadi konyol banget ini. Kalau saya sih mau Mas, dikasih itu ya, dikasih politik uang itu mau, tapi nggak ada yang ngasih masalahnya. Gak ada yang ngasih gitu ya. Akhirnya nanti kalau suatu saat ada orang ngasih politik uang saya mau saya ini nggak mau saya tunjukkan lu saya dapat politik uang. Politik uang gitu. Tapi ya betul Pak. Jadi kan banyak kepala desa korupsi dana desa untuk maju pilkades. Pertanyaannya mereka maju pilkades itu modalnya gede daripada dana desa yang diterima Pak. Nah iya kan gitu. Ya itu yang biasa karena ya orang itu kan macam-macam dan belum tentu kalau kan ada orang mengatakan bahwa orang menjabat itu cari kekayaan, belum tentu juga. Ada juga orang yang karena mengangkat harkat martabat, menjogo projo dan sebagainya itu ada juga alasannya. Jadi tidak semata-mata duduk lalu pikirannya mau mencuri dana desa, bukan begitu. Ini orang Jakarta itu kan bodohnya luar biasa ya mengatakan bahwa dana desa ini besar banget itu. Lalu kepala desa itu pengen 9 tahun karena ada dana desa. Oh ya enggak. Dulu waktu mengapa asbabul nusulnya 6x3 ini kan ada ceritanya dulu. Itu belum ada dana desa. Kepala desa itu memperjuangkan 8x2. Ya, 8x2. Tapi debat keputusannya 6x3 gitu ya. Itu belum ada dana desa dan keputusan DPR sama pemerintah untuk memutuskan masa jabatan 6x3 itu di bulan Agustus tahun 2013. Sementara kalau dana desa itu tanggal 13 Desember tahun 2013. Oh berarti masa jabatan dulu baru bahas dana desa. Oh iya, berarti tidak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya, nggak ada kan gitu. Sehingga dulu itu bulan Agustus itu kan banyak momen-momen penting yang diputuskan, termasuk masa jabatan, termasuk ADD yang dari APBD ke desa itu bulan Agustus diputuskan. Lalu para bupati protes. Memang ada benarnya, tapi dulu begini intinya. Mengapa ADD itu diputuskan? Ya ini dulu yang kita dapat. Ini dana desa itu nanti ini masih lama ini. Perjuangannya masih panjang ini. Kita berhadapan dengan orang-orang yang nggak mau berbagi gitu. Lalu yang diambil itu yang ADD. Padahal ADD itu kalau kita lihat secara teoretik nggak ada asasnya. Nggak ada asasnya ya. Jadi sebenarnya kan kalau pakai ADD itu kan berarti pakai asas desentralisasi dong. Artinya desa itu diatur dan diurus oleh kabupaten, bukan pakai rekognisi kan begitu. Ya, jadi ini itu saya kira ya dana desa ini ya penting, segala sesuatunya membutuhkan uang, tapi kalau caranya begini tadi ya dana desa itu hanya menjadi proyek pembodohan saja. Itu hanya akan sia-sia dan faktanya sudah bisa kita cek tidak akan membuahkan legacy yang besar bagi mimpi kita untuk membuat desa itu menjadi lebih kuat, menjadi ruang dan basis kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Dan bahkan juga kan untuk penggunaan dana desa ini kan desa harus bekerja sama dengan kabupaten juga ujung-ujungnya Pak. Kenapa? Misalkan nih untuk pembangunan jalan di beberapa kabupaten yang pernah saya lihat itu kan joinannya sama PU Pak. Nah ya, itu kan biasa. Lalu desa itu dikeroyok lagi kan gitu. Yang ngeroyok desa itu kan banyak.
Ya ada oknumnya banyak itu yang oleh teman-teman di Medan disebut sebagai predator desa. Oh iya. Jadi banyak yang pihak yang memangsa desa itu kan, termasuk cerita waktu kita dengar di Kabupaten Semarang itu kan. Setiap hari ada budrek-budrek yang datang gitu ya. Ada budrek resmi, ada budrek tidak resmi yang kerjaannya itu memalak gitu. Itu kan nggak ada orang yang melakukan pembelaan. Minta rezeki katanya. Nggak ada yang melakukan pembelaan. Jadi adanya orang itu ya hanya mencaci maki, melakukan dehumanisasi dan demoralisasi terhadap kepala desa. Itu. Dan yang kita tahu memang gaji kepala desa itu nggak gede-gede banget, tapi pengeluaran kepala desa itu gede banget, Pak. Oh iya, karena kita sudah punya ya, meskipun sekitar 200-an ya kita kumpulkan, tapi itu secara substansial sudah bisa menggambarkan tentang kondisi penghasilan. Ya memang ada kepala desa yang kaya, ada. Jadi orang Jawa bilang ini balungnya gede gitu, ya, biasa. Nggak apa-apa, tapi ada juga yang rakyat jelata gitu. Jadi ada yang tukang batu ada, sopir ada gitu ya. Makanya kan ini penting ya. Jadi soal kan Bu Ani itu yang mantan Bulura itu kan ngomong ke saya gini, Pak, ini kan latar belakang kepala desa ini kan macam-macam. Ada tukang batu, ada begini. Nggih Bu, saya paham gitu. Tapi ya itu cermin rakyat. Yeah. Kondisi pemimpin itu kan cerminnya dari kondisi rakyat, nggak usah dipersoalkan lah. Yang jenengan aja bersyukur bisa magister ilmu pemerintahan lulusan APMD kan begitu ya. Nah tugas Anda mencerahkan kan gitu. Nah yang dipersoalkan Bu Ani itu kan begini, ini kepala desa ini kalau diajak ketemuan itu sering alasan. Alasannya apa? Ngurus jenazah katanya. Jadi ngurus jenazah itu sering Mas, setiap ada ini. Mengapa dilakukan itu? Karena udah turun-temurun ya begitu itu. Ya. Lalu Bu Ani itu kan bilang sama kepala desa yang ngurus jenazah, kalau sampean ngurusi jenazah terus, Anda nggak akan pinter, Anda nggak akan berpikir kebijakan. Sampean kan punya kami tua, punya duko, itu diserahkan ke sana. Ya sesekali aja. Kalau layat ya memang penting layat ya, tapi kalau udah ngurus jenazah itu kan butuh energi, butuh waktu lebih banyak kan gitu. Dan memang kita lihat begitu. Jadi kalau dalam satu malam itu ada 2 orang yang meninggal itu, kepala desa kan mesti datang ya, ikut ngurus itu. Ada juga yang misalnya kemarin di tetangga itu kan ada seorang bapak itu kan di rumah sakit kan gitu. Ya keluarga itu konsultasinya pada kepala desa, pada lurah itu yang biasa ya. Ya saya kira gitu ya. Iya Pak. Terakhir nih Pak. Ini saya masih penasaran nih. Kalau di dalam pasal 75 lah Pak ya. Kan ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa itu diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi sampai detik ini peraturan pemerintah yang keluar soal keuangan itu hanya bicara dana desa, Pak. Itu kayak gimana bisa ada PP itu? Jadi ada istilah dalam dan dengan. Kalau dalam itu artinya ya soal keuangan itu bisa diatur di, kalau peraturan pemerintahnya ada 10 ya bisa 10 PP kan gitu. Tapi dia diatur dalam PP 43, PP 47. Itu soal keuangan. Yeah. Soal keuangan yang dulu sempat didemo itu loh. Pasal 100 PP 43 tahun 2014 itu kan didemo oleh para kepala desa dan perangkat karena ditandai itu merampas bengkok. Ya, itu termasuk istilahnya keuangan desa yang diatur dalam PP 43, PP 47. Nah lalu ada satu lagi namanya PP 60 dana desa. Itu artinya begini, artinya kalimatnya begini, bahwa dana desa diatur dengan peraturan pemerintah. Itu kalimat dengan itu nggak ada dalam undang-undang desa. Makanya Pak, saya nge-cross-check itu Pak, saya baca dari pasal 71 dan 75, itu tidak ada tuh, tidak ada perintah untuk menjadikan itu PP gitu. Tidak ada delegasi itu, jadi dia itu ya sebenarnya alasannya diskresi pemerintah. Loh, kalau semuanya diskresi lalu gunanya apa? Ada undang-undang, gunanya apa? Ada DPR kan gitu. Memang yang namanya diskresi, distorsi ini ya penting bagi
tetapi jangan sampai mendistorsi yang namanya undang-undang. Saya sebenarnya setuju dengan apapun model diskresi itu ya. Artinya diskresi itu bisa kita ambil kalau ada kesulitan yang sifatnya untuk kepentingan rakyat gitu ya. Tapi kalau dalam rangka untuk melayani otaknya dia, ya jangan diskresi dong, gitu loh. Itu repot sekali itu. Ya. Dan itulah yang kemudian distorsi yang tadi udah kita bahas dengan PP itu, lalu ada prioritas menteri gitu kan, ada cara membagi yang keliru kan gitu ya. Sehingga Sumatera Barat kan selalu protes itu, sejak awal protes itu. Selalu membagi. Karena yang laki-laki yang selalu menjadi dasar kok loh ini kok pembagian melibatkan komponen provinsi lalu jumlah desa dan sebagainya. Nggak ada sebenarnya mekanisme pembagian dengan perhitungan jumlah desa itu nggak ada. Hitungannya adalah 10% on top dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten kota. Jadi misalnya kalau kabupaten kota itu dapat dana transfer minus dana alokasi khusus, katakanlah misalnya dapat 1 triliun gitu ya. Berarti pemerintah itu menambahi 10% dari 1 triliun, berarti 100 miliar. 100 miliar itu on top ya. Ditambahkan. Nah ini yang namanya dana desa. Lalu dana desa itu oleh kabupaten akan digunakan dibagi kepada sejumlah desa yang ada di kabupaten itu. Jadi kalau ADD beda, kalau ADD ya dari 10% dari dana perimbangan dari 1 triliun itu tadi, triliun. Kalau DD itu on top. Gitu. Ya. Oke. Sahabat desa, wah ini menyenangkan sekali nih membahas uang nih. Hal paling seksi di Undang-Undang Nomor 6 ini dan seksi tapi bodoh. Terima kasih Pak Toro atas pengetahuannya. Ya. Sampai di sini dulu podcast bedah ulang Undang-Undang Desa seri ke-15. Sampai bertemu lagi di bedah ulang Undang-Undang Desa di seri berikutnya.